Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azami, dari mahasiswa semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode tahsin pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang dijalankan oleh pondok pesantren saya, yaitu Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman yang berlokasi di Banten. Di sini metode pertama-tama di pesantren yang saya, yaitu PP Ibad Ar-Rahman ini, yaitu berfokus pada dua bidang ya. Yang pertama itu tahfidz, yang kedua itu bidang akademik. Kemudian sebelum para santri, khususnya para santri baru itu menghafal Al-Quran, mereka diajarkan atau terlebih dahulu diperkenalkan cara membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu menggunakan metode tahsin. Pembelajaran tahsin atau metode tahsin yang digunakan oleh Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman, pondok pesantren saya, itu metode ummi. Metode ummi merupakan cara membaca, menurut metode tahsin yang diajarkan di Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman, itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, sebagaimana pembelajaran tahsin umumnya. Tetapi di metode tahsin yang diajarkan pondok kami, yaitu menggunakan 3 kitab, yaitu 3 kitab dengan susunan 3 jilid. Yang pertama itu kitab Ghorib atau jilid pertamanya, yang kedua ada kitab Tajwid itu sebagai jilid kedua, dan yang ketiga itu kitab Tadarrus, yaitu sebagai jilid ketiga. Nah, jika santri ini sudah mencapai kitab atau jilid yang ketiga atau tadarus, mereka secara perlahan diperbolehkan untuk mulai menghafal Al-Quran. Kemudian metode tahsin dengan metode ummi ini berlangsung selama 3-6 bulan. Jika dalam waktu 3 bulan para santri itu sudah mulai lancar membaca Al-Quran, kemungkinan besar santri tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan untuk menghafal Al-Quran oleh penanggung jawab atau asatidnya. Jika belum, maka dilanjutkan hingga 6 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan, tergantung kondisi dan situasi yang dialami oleh santri tersebut. Dan metode tahsin ummi ini diajarkan rata-rata itu di kelas 7 dan kelas 10, kelas 7 sanawiyah dan kelas 10 aliyah. Kemudian waktu yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman ini dilaksanakan ba'da subuh, habis sholat subuh kira-kira jam 5 hingga jam 6 subuh. Kemudian ba'da asar setengah 4 sampai kira-kira setengah 5 atau jam 5. Kemudian ba'da maghrib hingga sebelum azan isya gitu. Dan sedikit ada pembelajaran di ba'da isya, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit. Itu untuk metode tahsin ummi sendiri. Kemudian jika sudah
jika sudah lancar atau mahir dalam baca Al-Quran, para santri diperkenankan untuk menghafal Al-Quran. Di sini cara atau metode menghafal Quran yang digunakan oleh pondok pesantren kami, pondok pesantren Ibar Ar-Rahman, itu menyesuaikan kemampuan santri, sesuai kondisi dan kemampuan santri. Tidak bisa asatid atau penanggung jawabnya itu memaksakan bahwa santri itu harus sesuai target yang diinginkan, tetapi melihat juga kondisi dan situasi santri yang diajarkan. Dan ini di pesantren saya ini biasanya diterapkan oleh setiap halaqah atau setiap grup-grup Quran tersendiri, grup-grup halaqah tersendiri, sesuai dengan kapasitas atau keadaan dan kondisi para santri. Kemudian juga waktu setoran hafalannya juga mengikuti yang tahfidz, yang metode tahsin, itu ba'da subuh itu. Nah, ba'da subuh itu digunakan untuk menyetor hafalan. Ba'da subuh digunakan untuk menyetor hafalan yang sudah dihafal. Kemudian ba'da asar itu untuk memurojaah Al-Quran yang tadi subuh atau yang sebelum-sebelumnya sudah dihafal. Kemudian ba'da maghrib hingga sebelum azan isya itu waktu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian juga ada waktu tambahan untuk menghafal Al-Quran yang disediakan oleh, memang wajib ya, untuk para santri itu setelah ba'da isya sekitar 10-15 menit. Kemudian juga ada waktu untuk menambah hafalan di waktu-waktu tahajud. Sebelum waktu subuh itu para santri biasanya mempersiapkan hafalan Qur'annya untuk disetor pada waktu subuh. Kemudian untuk tempatnya itu di masjid. Kebetulan masjid kami satu ya, masjid itu untuk seluruh santri untuk menghafal Al-Quran di situ, di lantai 1 dan juga lantai 2. Tapi juga diperbolehkan di luar masjid, kecuali di kamar dan asrama itu boleh. Seperti di kami, pondok pesantren kami ada saung gitu, di saung atau di lapangan atau di sekitar masjid itu diperbolehkan. Karena tidak semua santri itu sanggup atau bisa fokus dalam keadaan berisik gitu ya kan, karena di dalam masjid itu seluruh santri dari setiap grup halaqah itu berisik gitu ya, satu suara berbenturan dengan suara yang lain. Itu tidak semua santri itu sanggup, sehingga solusinya itu diperbolehkan untuk melakukan kegiatan menghafal dan tahsin gitu ya di luar masjid, sehingga itu bisa memfokuskan para santri dalam menghafal Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu pondok pesantren kami juga tidak semena-mena atau tidak membebaskan para santrinya untuk dengan alasan kondisi dan situasi para santri, tapi pondok pesantren kami juga memiliki target untuk yang harus dicapai para santri, atau beban yang harus dicapai oleh para santri, tetapi masih mempertimbangkan situasi dan kondisi para santrinya. Di sini ada kira-kira 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada grade A, yaitu grade A ini diwajibkan untuk menghafal 1 halaman per hari. Kemudian target per juznya 1 juz per bulan. Kemudian target setiap UTS atau ya setiap pertengahan semester itu 1 juz yang baru. Nah, kemudian untuk target UAS-nya 2 juz, yaitu diperoleh dari UTS dan diperoleh dari setelah UTS untuk hafalan baru. Jadi UAS-nya itu target 2 juz. Kemudian untuk yang di bawahnya itu grade B itu hanya diwajibkan setengah halaman atau 7 baris ya. Setengah halaman per hari, yang mana targetnya sebulan juga 1 juz ya.
tetapi target UTS-nya tetap sama, satu juz baru yang dihafal sebelum UTS itu diujikan. Kemudian untuk UAS-nya itu 2 juz, tetapi satu juznya yang didapat dari UTS, kemudian satu juznya itu satu juz murojaah, satu juz entah itu didapat setelah UTS atau sebelum UTS. Itu intinya itu satu juz yang lama, bukan satu juz yang setelah bukan satu juz yang setelah UTS, tapi yang satu juz sebelum UTS. Intinya satu juz yang untuk di murojaah gitu. Kemudian di sini ada grade C dan grade D. Ini tidak ada target per hari, tetapi ada target per bulan untuk grade. Yang grade C itu hanya 1/4 juz per bulan, yaitu sekitar 2 lembar satu halaman per bulan. Kemudian untuk grade D-nya bahkan tidak ada target per bulan, tetapi target UTS-nya untuk yang grade C itu setengah juz baru yang dihafal sebelum UTS. Kemudian yang grade D 1/4 juz baru. Kemudian target UAS-nya sama, satu juz yang diperoleh setengahnya itu yang lama sebelum UTS, yang setengahnya lagi baru setelah UTS untuk grade C. Kemudian grade D itu setengah juz lama dan baru, ya sama ya, tapi hanya setengah juz untuk UAS-nya. Kemudian juga ada terkhusus ya untuk selain grade-grade ini ada juga takhusus atau tambahan bagi para santri yang mampu menambah hafalannya secara mudah. Jadi di sini ada takhusus ziyadah, yaitu target per harinya itu 1/4 juz per hari. Kemudian target per bulannya 2-3 juz per bulan. Nah, untuk takhusus ziyadah ini yang dikhususkan bagi santri-santri yang memang sanggup untuk 1/4 juz sehari, tidak ada target UTS dan UAS-nya untuk diujikan. Tetapi ini bagi yang masuk takhusus ziyadah itu untuk menyelesaikan Quran dengan cepat, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, mungkin seperti itu sedikit gambaran metode tahfidz dalam pondok pesantren Ibad Ar-Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.